Jumpa lagi dengan Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai salah satu bagian dari materi pada pokok bahasan teorema Pythagoras, yaitu mengenai bagaimana menentukan jenis segitiga, dan di dalamnya sendiri tentunya jenis segitiga ini berdasarkan sudutnya kan ada 3 bagian ya, ada lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku itu sisi-sisinya memenuhi teorema Pythagoras, dan sisi-sisi segitiga siku-siku ini 3 sisi segitiga siku-siku itu disebut dengan triple Pythagoras. Nah, kita bahas sekaligus pada satu tayangan ini ya. Oke, ini dia pembahasan kita kali ini. Ada 2 yang kita bahas. Yang pertama adalah mengenai tadi bagaimana menentukan jenis segitiga, di mana jenis segitiga ini berdasarkan sudutnya itu ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini kata kuncinya semua ya. Kata kuncinya itu semua sudutnya lancip. Ingat kata-katanya, ketika semua sudutnya lancip, sebuah segitiga berarti dinamakan segitiga lancip. Nah, jika yang kedua nih jenisnya nih ada segitiga siku-siku. Nah, beda dengan lancip, pada segitiga siku-siku ini syaratnya itu adalah hanya salah satu aja. Salah satu ya, salah satu sudutnya itu siku-siku. Nah, bedakan. Kalau yang tadi segitiga lancip itu semua sudutnya, kalau yang siku-siku hanya salah satu sudutnya aja siku-siku, maka segitiga yang bersangkutan itu dinamakan dengan segitiga siku-siku. Dan satu lagi jenis segitiga ini itu ada segitiga tumpul, di mana segitiga tumpul ini pengertiannya sama dengan segitiga siku-siku. Dia dikatakan segitiga tumpul jika salah satu sudutnya tumpul, di mana sudut tumpul kita ketahui bahwa sudut tumpul itu adalah sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sementara kalau sudut siku-siku itu pas ya 90 derajat, dan sudut lancip ini adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, bedakan, atau bisa kita katakan sudut lancip ini sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini masing-masing pengertiannya dari jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Dan bagaimana kita bisa menentukan jenis segitiga ini hanya jika diketahui sisi-sisinya saja. Dan untuk menyelesaikan permasalahan terkait, nah itu kita menggunakan namanya itu kebalikan Pythagoras ya. Jadi dalam menentukan jenis segitiga ini, nah ini ada kaitannya dengan kebalikan teorema Pythagoras. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk kita lanjutkan ya. Nah, misalnya ada sebuah segitiga. Misalnya ada diketahui sebuah segitiga di mana segitiganya ini sisi-sisinya itu panjangnya adalah
A, B, dan C. Nih misalnya ya, dan dari ketiga sisi ini tentunya pasti salah satunya itu merupakan sisi yang terpanjang. Walaupun untuk segitiga sama sisi sebenarnya semuanya sama panjang ya. Artinya kalau seandainya yang terpanjangnya itu lebih dari satu, ya pilih salah satu gitu. Ini katakanlah misal ini dari ketiga sisi ini, sisi A adalah sisi yang terpanjang. Sisi A adalah sisi yang terpanjang ya. Nah, untuk menentukan jenis segitiga apa ini ya gitu ya, itu yang pertama kita ingat-ingat, kita kaitkan dengan teorema Pythagoras, di mana pada teorema Pythagoras sendiri bunyinya adalah kuadrat sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang ya, kalau teorema Pythagoras itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya yang saling menyiku. Nah, ada kata kunci sama dengan dua sisi lainnya yang saling menyiku. Nah, ini bunyi teorema Pythagoras sendiri, dan teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Artinya kalau tidak memenuhi rumus dari teorema Pythagoras ini, berarti segitiganya bukan siku-siku gitu. Nah, di sini yang kita gunakan tetap ya, kita ambil sisi terpanjang gitu, kemudian kita jumlahkan, kita hitung jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Kemudian dari sisi terpanjang dan jumlah kuadrat dua sisi lainnya ini kita lihat hubungannya, kita lihat kaitannya. Ada dua kemungkinan, berarti kan selain sama dengan, kemungkinannya itu bisa lebih kecil atau lebih besar. Nah, dari sinilah jenis segitiga dapat ditentukan. Ketika kuadrat sisi terpanjangnya lebih kecil daripada jumlah kuadrat dua sisi lainnya, berarti ini merupakan sisi-sisi dari segitiga lancip, di mana tadi pengertiannya di awal dijelaskan bahwa segitiga lancip adalah segitiga yang semua sisinya lancip. Semua sudutnya lancip ya, semua sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sementara kalau kuadrat sisi terpanjangnya lebih besar daripada jumlah kuadrat dua sisi lainnya, ini menunjukkan bahwa sisi-sisi segitiga ini merupakan sisi-sisi dari segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul atau sudut di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, itu aturannya ya, yang dimaksud dengan kebalikan teorema Pythagoras. Dan hanya dengan mengetahui sisinya aja kita bisa tahu jenis segitiganya. Seperti kita perhatikan beberapa contoh ini. Yang pertama, misalkan diketahui ada sebuah segitiga memiliki sisi-sisi 13 satuan, 9 satuan, dan 11 satuan. Nah, kita lihat apa jenis segitiga apakah yang sisi-sisinya seperti ini. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan adalah sisi terpanjangnya dulu ya. Sisi terpanjangnya dari sisi-sisi segitiga yang diketahui ini dari 13, 9, dan 11. Tentunya sisi terpanjangnya adalah sisi yang panjangnya 13. Nah, dimulai dari 13 ini kita uraikan 13 pangkat 2. Kemudian kita hitung juga jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, yaitu 9 pangkat 2 dan 11 pangkat 2. Kita lihat kaitannya. 13 pangkat 2 sendiri ini adalah 169, sementara 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81 dan 11 pangkat 2 itu 121.
81 ditambah 121 ini kalau dijumlahkan ini akan menjadi 202. Nah, kita lihat sekarang 169 dengan 202 itu kaitannya adalah 169 itu lebih kecil daripada 202. Nah, kuadrat sisi terpanjangnya lebih kecil daripada jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa segitiga yang dimaksud pada contoh pertama ini merupakan segitiga. Nah, yang lebih kecil itu adalah segitiga lancip. Nah, tanpa perlu kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya, kita bisa tahu jenis dari segitiga yang diketahui sisi-sisinya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Tentukan jenis segitiga jika diketahui sisi-sisi sebagai berikut. Ada pasangan pertama ini 8, 17, 15. Kemudian 10, 20, 24. Kemudian ada 18, 22 dan 12. Dan selanjutnya lagi ada 12, 36, 35. Nah, ini ya ada 4 segitiga di mana masing-masing dari keempat segitiga ini diketahui sisi-sisinya, dan yang diminta dari sini adalah kita menentukan jenis segitiga yang hanya diketahui sisi-sisinya ini. Kita lihat yang pertama. Nah, ini mulai dari sisi terpanjang ya, kita lihat. Yang pertama ini yang sisi terpanjangnya adalah 17, berarti kita mulai dari 17. Kita mulai dari 17, dimana 17 kuadrat ini apa hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat? 17 pangkat 2 adalah 289. Sementara 8 pangkat 2 ini 64 dan 15 pangkat 2 nya adalah 225. 64 sendiri ditambah 225 ini jadi 289. Ternyata sama dengan dia ya. Nah, karena sama dengan, berarti untuk yang pertama ini untuk triple yang pertama ini merupakan triple dari segitiga siku-siku. Nah, tiga sisi yang memenuhi teorema Pitagoras ini disebut juga dengan triple Pitagoras. Ini nanti kita bahas setelah selesai yang ini ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua, sisi terpanjangnya ada di 24. Kita mulai dari 24. 24 pangkat 2 apa hubungannya dengan 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2? 24 pangkat 2 nya sendiri itu adalah 576. Sementara 10 pangkat 2 ini 100 dan 20 pangkat 2 400. 576 jelas ya, jelas lebih besar daripada 500. Artinya untuk yang kedua ini merupakan segitiga. Ingat, kalau yang sisi kuadrat sisi terpanjangnya lebih besar itu menunjukkan segitiga tumpul. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga sisi terpanjangnya dari 18, 22 dan 12 itu adalah 22. Jadi kita mulai dari 22 pangkat 2 dan kita hitung juga 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Lalu nanti kita perhatikan kaitannya ya. 22 pangkat 2 ini adalah 484. Sementara 18 pangkat 2 ini 324 dan 12 pangkat 2 adalah 144, di mana 324 ditambah 144
hasilnya adalah 468. Dan 484 dengan 468 ini jelas ya bahwa 484 ini lebih besar daripada 468. Yang ini pun bisa kita simpulkan bahwa yang ketiga ini merupakan segitiga tumpul. Yuk kita lihat lagi yang bagaimana dengan yang keempat. Yang keempat, perhatikan sisi terpanjangnya adalah 36. Jadi kita mulai dari 36 pangkat 2. Dan kita lihat kaitannya dengan hasil dari 12 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2. 36 pangkat 2 nya sendiri ini adalah 1296. Sementara 12 pangkat 2 nya 144 ditambah 35 pangkat 2 1225. Dan hasil penjumlahannya sendiri ini adalah 1369. Nah, kalau kita perhatikan 1296 ini tentu lebih kecil daripada 1369 ya. Artinya untuk yang keempat ini sisi-sisi segitiga yang keempat ini menunjukkan sisi-sisi dari segitiga lancip. Nah, seperti itu ya bagaimana caranya kita menentukan jenis segitiga jika diketahui sisi-sisinya. Dan spesial untuk sisi-sisi segitiga yang memenuhi teorema Pitagoras seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini yang saya tandai merah, ini disebut dengan triple Pitagoras. Nah, kita lanjutkan ya pembahasannya sekaligus karena ini saling terkait. Oke ya. Nah, ingat tadi bahwa dari ketiga jenis segitiga berdasarkan sudutnya ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku ini ada spesial karena dia memenuhi teorema Pitagoras dan sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini memenuhi suatu aturan tertentu. Jadi dalam menyelesaikan masalah nanti mengenai teorema Pitagoras itu awal-awal mungkin kita masih menghitung, tapi lama-kelamaan kita bisa lebih cepat nyelesain masalah Pitagoras ini tanpa perlu menghitung. Karena apa? Karena ternyata dari sekian banyak triple sisi-sisi segitiga siku-siku itu ada polanya gitu. Dan polanya sendiri ini dia memenuhi memenuhi aturan di mana sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini itu polanya itu berdasarkan M pangkat 2 dikurang N pangkat 2 2mn dan M pangkat 2 ditambah N pangkat 2 gitu. Nah, ini pola dari triple Pitagoras. Artinya dari dua bilangan M dan N yang kita pilih dengan syarat M-nya lebih besar daripada N, itu kita bisa memperoleh triple ya. Kita bisa memperoleh sisi-sisi segitiga yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Oke, kita lihat nih. Nah, ini ingat ya bahwa sisi-sisi segitiga siku-siku memenuhi aturan M pangkat 2 dikurang N pangkat 2. Kemudian
2mn dan m pangkat 2 ditambah n pangkat 2. Oke, dengan aturan tadi m-nya lebih besar dari n. Coba kita pilih beberapa bilangan. Yang pertama, kita ambil m yang kecil dulu ya. M-nya kita ambil 2 dan n-nya kita ambil 1. Apa yang terjadi ya? M pangkat 2 dikurang n pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 sendiri adalah 4. 4 dikurang 1 ini adalah 3. Kemudian yang keduanya polanya adalah 2mn, dimana m-nya sendiri adalah 2 dan n-nya 1. Nah ini berarti 2 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 4. Dan satunya lagi m pangkat 2 ditambah n pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 nya 4. 4 ditambah 1 ini jadinya 5. Dan kita memperoleh triple Pitagoras yang pertama ini 3, 4, 5. Ini triple Pitagoras yang paling populer ya. Pokoknya kalau ketemu segitiga siku-siku ada sisinya 3 dan 5, satunya lagi 4. Kalau ketemu 3 dan 4, satunya lagi 5 gitu. Kalau ketemu 4 dan 5, ya satunya lagi 3. Dan ini juga biasa dalam permasalahan muncul sebagai perkaliannya. Tidak hanya 3, 4, 5, bisa aja 6, 8, 10. Bisa juga dikali 3 ya, 9, 12, 15. Atau dikali 4, 12, 16, 20. Ini paling sering muncul 3, 4, 5 nih pada berbagai permasalahan. Kayak kita lihat contoh misalkan yang berikutnya kita ambil 3 dan 2. Nah dari M3 dan N sama dengan 2 berarti kita bisa memperoleh di sini 9 dikurang 4 yaitu 5. Kemudian 2 kali 3 6 kali 2 lagi 12. 3 kali 2 3 kali 2 3 pangkat 2 9 ya. 9 ditambah 4 13. Dapat triple Pitagoras yang kedua. Oke, seandainya kita memilih M-nya 4 dan N-nya 1 berarti di sini 16 kurang 1 yaitu 15. Kemudian 2 kali 4 8. Dan di sini 16 tambah 1 17. Nah, artinya kalau dilihat dari baris ketiga triple Pitagoras yang dihasilkan dari aturan ini itu tidak selalu dalam bilangan yang semakin besar ya. Awalnya mungkin yang nampak 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tapi yang ini 15, 8, 17 itu juga merupakan triple Pitagoras. Oke. Lanjut lagi, seandainya saya ambil 4 M-nya dan N-nya 3, berarti di sini 16 dikurang 9 itu adalah 7. 2, 8 kali 3 24 dan 16 sama 9 25 dan seterusnya ya. Pokoknya berapapun M sama M dengan N asalkan memenuhi syarat M-nya lebih besar dari N. Ketika kita bentuk ke pola M kuadrat kurang N kuadrat 2mn dan M kuadrat tambah N kuadrat ini akan menghasilkan triple Pitagoras atau sisi-sisi segitiga siku-siku ya. Nah, ini dia pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai menentukan jenis-jenis segitiga dengan menggunakan kebalikan teorema Pitagoras. Dan dari jenis-jenis segitiga ini salah satunya yang istimewa itu adalah segitiga siku-siku, di mana sisi-sisi dari segitiga siku-siku memenuhi teorema Pitagoras ya. Semoga dapat membantu kamu memahami materi ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.